pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Tauhid ini harus menjadi pondasi anak-anak kita, rahimakumullah. Ya. Karena ini akan menentukan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kalau tauhidnya ini kokoh, maka ibarat kita membangun sebuah rumah. Ya. Sebuah rumah itu kan biasanya ada pondasinya, ada buah bangunannya, ada atapnya. Nah, pondasinya ini adalah nilai-nilai ketauhidan. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa fitrah itu? Islam, Allah. Apa fitrah itu? Tauhid. Tauhid. Jadi setiap anak yang lahir dari rahim orang tuanya, itu mereka itu membawa ketauhidan, membawa keimanan. Dan ini harus kita jaga. Ini harus kita rawat. Ini harus kita tumbuh suburkan. Karena apabila tauhidnya benar, maka otomatis ibadahnya akan benar. Tapi kalau tauhidnya ini menyimpang, maka bisa dipastikan nanti ibadahnya juga akan menyimpang. Begitu. Dan kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim mewasiatkan ya kepada anak-anaknya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 132 Allah menyebutkan wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ini wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Apa yang diwasiatkan? Islam. Dia menyampaikan, Allah telah menurunkan konsep kehidupan yang sempurna, yaitu Islam. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ini nilai-nilai keimanan rahimakumullah. Jadi yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tentang nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan. Kemudian ayat berikutnya ini dikisahkan tentang wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Di sini disebutkan ketika Nabi Yakub ini menjelang kematiannya. Am kuntum syuhada'a idh hadaral Yaqubal maut. Apakah kamu tidak menyaksikan, tidak memperhatikan ketika Nabi Yakub dihadirkan kepadanya kematian? Artinya menjelang kematian. Biasanya Bu, orang tua kalau sudah dekat ajal, itu yang diwasiatkan apa kira-kira? Hadirin, apa biasanya yang diwasiatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya menjelang matinya? Hartanya. Ini kolam untuk yang laki-laki, ya. Ini rumah untuk anak perempuannya. Ini ruko untuk istrinya, begitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi lihat apa yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada anak keturunannya. Nabi Yakub berkata, "Ma ta'buduna min ba'di." Nah, nanti kalau ayah sudah meninggal, apa yang akan kalian sembah? Kamu mau menyembah apa?
Kira-kira begitu. Ya. Ketika anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ayah, tidak usah khawatir. Kami akan menyembah Tuhan yang ayah sembah dan orang tua kami yang disembah oleh orang tua kami. Hadirin, kebayangkan apabila kita mau meninggal, kemudian kita mewasiatkan kepada anak-anak kita kalimat seperti itu, kemudian apa jawaban anak kita? Hadirin, yakin gak kalau jawaban dari anak-anak kita sama seperti jawaban anaknya Nabi Yakub alaihissalam? Bagaimana kalau mereka menjawab, nah nanti gimana saya saja, atau ya gak tahu ayah, saya nanti harus nyembah apa, atau saya mau mengikuti orang banyak saja, kalau orang lain nyembah patung ya saya nyembah patung, kalau teman saya nanti nyembah berhala ya saya nyembah berhala. Gimana perasaan kita orang tua? Andaikan di ujung kehidupan kita kemudian kita bertanya kepada anak-anak kita, lantas mereka menjawab hal-hal yang tidak kita inginkan, kira-kira kita tenang gak matinya? Kira-kira kematian seperti itu tenang gak kira-kira? Saya kira akan muncul sebuah penyesalan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya selama hidup tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Al-Quran, tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Nabi, sehingga mereka akan menjawab seperti jawaban keturunan Nabi Yakub kepada ayahnya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ini hadirin, ini tidak akan muncul, ini tidak akan lahir begitu saja tanpa proses pendidikan yang panjang dari orang tua. Maka kita belajar dari Luqmanul Hakim ini, bahwa ketika beliau memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, yang pertama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim adalah, nah, hati-hati ya, jangan sampai engkau mensekutukan Allah, karena Allah adalah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan segala kehidupan bagi kita. Maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus sejak dini kita tanamkan kepada anak-anak kita.